Halo, selamat datang di channel Info Bebas Pinjol. Belakangan ini, pinjol atau pinjaman online sudah sangat meresahkan dan sudah banyak sekali yang menjadi korbannya. Karena pinjol-pinjol ini sekarang sudah berani dengan terang-terangan beriklan di semua sosial media. Sehingga banyak orang yang merasa tergiur untuk meminjam di pinjol karena prosesnya yang sangat mudah. Dan ditambah lagi dengan banyaknya orang yang mempunyai kebutuhan yang mendesak. Awalnya merasa terbantu sekali dengan adanya pinjol ini. Namun setelah dihitung dan dikalkulasi ternyata pinjol ini sangat merugikan sekali. Bahkan ada yang misalkan kita pinjam 1 juta, ternyata uang yang cair hanya 800.000. Nah selain itu saat kita akan bayar, cicilan kena bunga yang sangat tinggi sekali. Jika di total pembayarannya pinjamannya 1 juta bisa jadi 1,4 juta, rugi banget kan? Selain itu, batas waktu untuk mengembalikan pinjaman hanya sebentar antara jarak pembayarannya. Misal, kita pinjam 1 juta dengan tenor 28 hari dan 4 kali pembayaran. Nah, kebayang nggak tuh gimana sih peminjam stresnya minta ampun untuk segera mengembalikan pinjaman itu. Padahal sudah jelas-jelas peminjam itu meminjam karena memang sudah butuh banget dan sudah kepepet. Makanya banyak banget orang di Indonesia ini yang terus-menerus gali lubang tutup lubang hanya untuk membayar tagihan di pinjaman sebelumnya. Jadi, mereka terus-menerus meminjam ke berbagai macam aplikasi pinjol untuk menutupi hutang sebelumnya. Dan pada akhirnya mereka kewalahan sampai frustasi. Dan ini banyak banget yang terjerat itu adalah ibu rumah tangga. Yang tadinya mereka mau pinjam di pinjol karena ada kebutuhan keluarga yang mendesak. Tapi gak berani bilang ke suami. Dan pada akhirnya mereka menyerah karena tingkat stresnya tinggi banget. Mereka merasa malu dan bingung mau cerita kepada siapa. Bahkan mau cerita ke suami pun sangat takut, dan ini yang saya bagikan berdasarkan kisah nyata ya. Tentu di setiap kasus rumah tangganya pasti akan berbeda-beda responnya. Dan semoga Anda berhasil melakukannya ya. Yang pertama, kamu harus sudah memantapkan diri bahwa kamu ingin segera keluar dari jeratan hutang pinjol ini. Yang kedua, kamu berjanji pada diri sendiri bahwa kamu tidak akan pernah tergiur untuk meminjam kembali di pinjol apapun dengan kondisi apapun. Yang ketiga, cari komunitas yang sama-sama terjerat pinjol supaya kamu bisa saling menguatkan mental. Yang keempat, setelah kamu mantap dengan 3 poin sebelumnya, sekarang kamu mulai ajak pasangan kamu untuk berbicara hanya 4 mata. Kamu bilang ke suami bahwa sekarang kamu sedang terjerat pinjol dan jelaskan juga kronologisnya kenapa kamu bisa terjerat pinjol. Jelaskan secara detail dan perlahan supaya suami bisa lebih paham dan mengerti kondisinya. Ini memang bagian yang sangat krusial banget karena tentu yang akan menjadi garda terdepan support kita sebagai seorang istri ya suami. Setelah sudah menceritakan apa yang terjadi, lalu segeralah ucapkan kata maaf yang tulus. Dan kamu yakinkan suami bahwa kamu tidak akan lagi meminjam apapun dari pinjol ini. Dan sama-sama bicarakan juga soal jalan keluarnya. Yang kelima, jika pasangan atau kamu masih punya uang untuk melunasi pinjol ini, segeralah bayar semua hutangnya. Dan usahakan bilang ke CS aplikasi pinjol bahwa kamu hanya mampu membayar pokoknya saja karena alasan banyak banget kebutuhan keluarga dan juga masalah finansial di keluarga kalian. Usahakan kamu menghubungi CS-nya via aplikasi ataupun via email ya. Jangan sekali-kali kamu meminta solusi ke pihak DC-nya atau debt collector-nya. Yang keenam, jika ternyata kamu sudah tidak memiliki lagi uang untuk membayarnya, bahkan kamu sudah bingung untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, lebih baik kamu fokuskan dulu ke kebutuhan keluarga. Dan jika sudah memasuki waktu jatuh tempo, lebih baik kamu biarkan saja gagal bayar terlebih dahulu. Jangan sampai kamu mencari pinjaman lagi ke pinjol lain atau ke pinjaman lain seperti ke keluarga, ke teman, atau kerabat dekat lainnya. Karena itu semua hanya akan membuat hutang kalian makin menumpuk dan tidak akan bisa segera keluar dari jeratan pinjol ini. Yang ketujuh, jika ada teror dari debt collector atau DC, biarkan saja. Memang itu adalah konsekuensinya, jangan digubris, biarkan saja dan jangan dibalas. Karena kalau dibalas, kadang mereka itu menyerangnya adalah psikologis kita. Jadi untuk menghindari stres yang berlebih, lebih baik kita biarkan aja DC mau bilang apapun terserah. Yang kedelapan, bahkan jika ada DC yang bilang mau datang ke rumah pun sudah biarkan saja. Terima saja biarkan mereka datang ke rumah.
supaya mereka tahu bagaimana realita atau keadaan yang sebenarnya. Kenapa kamu tidak bisa membayar tagihannya? Oke, itu dulu ya solusi bagaimana kamu bisa berbicara secara jujur kepada pasangan kamu tentang apa yang terjadi sampai kamu bisa terjerat pinjol. Dan semoga cara ini berhasil ya, dan semoga pasangan kamu bisa mengerti dan bisa support kamu untuk bisa keluar dari jeratan pinjol atau riba-riba lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan supaya kamu tidak ketinggalan informasi yang lainnya untuk keluar dari jeratan pinjol, silahkan subscribe ya. Sampai jumpa kembali di solusi selanjutnya.